Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita memasuki ibadah online Klasis Klaten Timur. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan informasi. Babel kelas Klaten Timur pada tahun 2021 menyelenggarakan peribadatan online setiap minggu keempat. Kiranya dengan peribadatan online ini dapat membantu jemaat dalam bersekutu di hadirat Tuhan. Marilah kita memasuki peribadatan ini dengan bermazmur dari Mazmur 62 ayat 6 hingga 9. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Marilah kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 4, bait 1 hingga 3. Hai mari sembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hukum kasih ini, Tuhan telah mengajarkan kita akan cinta dan kasih. Mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Mari kita mengheningkan hati sejenak. Oh Tuhan, inilah kami manusia yang belum mampu menjalankan perintah-Mu dengan sempurna. Tuhan, ampuni keangkuhan kami. Tuhan, ampuni kelemahan kami. Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Amin. Mari bersama kita naikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan bait yang ketiga sebagai nyanyian penyesalan kita. Meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami menyediakan diri untuk membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan kuatkan kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman yang kami dengar dan kami terima. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar, merenungkan dan melakukan setiap sabda-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Markus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sedang senang mendengarkan dan menyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, sepenggal pujian ini mengingatkan bahwa inilah waktunya Tuhan. Allah mengizinkan kita semua ada dalam situasi wabah pandemi COVID-19. Malah beberapa waktu terakhir ini jumlahnya meningkat luar biasa hingga belasan ribu orang yang terpapar dalam waktu satu hari. Belum selesai, pemerintah masih berjuang untuk mengatasinya dengan vaksin yang sudah mulai diberikan dengan gratis. Tiba-tiba kita mendengar berita, kita menyaksikan saudara-saudara kita yang kemudian mengalami musibah bencana alam. Gempa bumi di beberapa tempat, yang paling parah di Sulawesi, banyak korban jiwanya, tidak hanya harta bendanya. Kemudian banjir bandang yang begitu besar di Kalimantan, kemudian tanah longsor di Jawa Barat, dan ada berbagai macam musibah lainnya
entah itu pesawat terbang yang jatuh dan sebagainya. Saudara, apa sikap kita? Bagaimana kita harus menanggapi situasi yang bertubi-tubi menghantam kita semua? Dalam situasi keprihatinan ini, mesti seperti apa sikap kita? Saya sedikit melanjutkan pujian tadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Jadi keyakinan iman kita, sikap iman kita adalah yang penting tetap nderek Gusti Yesus. Itulah sikap yang paling tepat dalam menanggapi segala situasi pergumulan hidup yang luar biasa, yang tidak hanya kita hadapi sendiri, kita hadapi bersama-sama sebagai sebuah bangsa, sekaligus bersama dengan orang sedunia karena pandemi itu. Sikap kita, pilihan kita yang paling tepat dan tetap adalah mengikut Yesus. Nderek Gusti Yesus mawon. Mboten nderek ingkang sanes-sanesipun. Pilihan kita mengikut Yesus saja. Pilihan langkah bersama Yesus itu terus. Tidak ada pilihan yang lain yang paling tepat kecuali itu. Kenapa? Mengapa mesti itu yang kita pilih? Kan ada banyak pilihan yang lain. Oke. Karena dalam keyakinan iman kita, sekarang inilah waktunya Tuhan. Waktu rahmat dan berkat Allah dicurahkan, dilimpahkan bagi kita. Sikap dan pilihan derek Gusti Yesus itu seperti sikap dan pilihan para murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak menunda ketika Tuhan mengajak, Tuhan memanggil, ikutlah aku. Mereka segera bertindak dan melakukannya. Jadi ini pilihan yang kita teladan dari para murid Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, waktunya telah genap. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Begitu firman yang kita baca, yang kita dengarkan. Waktu di sini bukanlah waktu kronos. Dalam bahasa Yunani, waktu kronos itu adalah pergantian waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, terus seperti itu. Bukan itu waktu yang dimaksud. Bukan hanya sekedar pergantian waktu saja. Bukan. Tetapi waktu di sini adalah waktu kairos. Yaitu waktu penggenapan janji-janji Allah. Waktu Allah memberkati, melimpahkan rahmat-Nya atas sikap dan tindakan yang diambil, yang dipilih. Jadi jelas di sini bukan sekedar pergantian waktu, tetapi inilah saatnya Tuhan memberkati dan melimpahkan anugerah-Nya, menggenapkan janji-janji Allah yang sudah dekat, yang sudah kita terima, yaitu kerajaan Allah.
dekatnya karena Allah sudah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu dekatnya. Dia menjadi Sang Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan manusia. Jadi di dalam diri Yesus kita berhadapan dengan Allah dan sekaligus kerajaan Allah. Dalam hal ini jelas bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah itu bukan hanya ide, angan-angan atau hanya omongan janji saja, bukan. Sudah hadir dalam realitas pribadi Yesus dan karya keselamatan bagi manusia. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus, setiap tindakan Yesus adalah sabda Allah. Dan sekaligus adalah pewartaan tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, Yesus mengajak semua orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Semua manusia diundang untuk memiliki sikap yang jelas, sikap yang tegas dalam mengambil pilihan hidup, yaitu bertobat dan percaya. Pertobatan atau metanoia itu menyangkut perubahan lahir dan batin. Tidak hanya di mulut saja, tetapi perubahan lahir dan batin yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, itu ada 2 jenis pertobatan yang kita tahu, yang diajarkan, yaitu yang pertama adalah pertobatan dasar. Ketika orang yang belum menerima, belum percaya kepada Yesus, kemudian dia menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus dan menerima keselamatan. Itu pertobatan dasar yang pertama. Lalu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, setiap saat, setiap waktu bisa saja kita jatuh dalam dosa. Tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal pikiran, segenap budi, segenap kekuatan. Tidak bisa mengasihi sesama yang harusnya dikasihi, dia berdosa. Maka dia harus bertobat. Setiap minggu kita diajak untuk mendengarkan sabda kasih dan memeriksa diri kita yang memang belum sempurna di dalam melakukannya. Jadi pertobatan terus menerus. Perubahan terus menerus yang menyangkut lahir dan batin kita. Itu ajaran di GKJ. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dengan bertobat manusia mengambil langkah hidup baru, yaitu percaya kepada Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai kabar sukacita kerajaan Allah. Oleh karena itu menjadi murid Yesus adalah menjadi pilihan yang tepat dalam merespon semakin dekatnya kerajaan Allah. Mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia adalah panggilan setiap murid Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Simon, Andreas, mereka meninggalkan jalannya, sedang menebarkan jala loh itu mereka. Lalu mereka meninggalkan jalannya mengikut Yesus. Demikian juga yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya,
meninggalkan orang-orang upahannya. Allah yang mereka yakini telah memilih para murid pada waktu itu bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kualitas mereka. Demikian juga kita yakini dan kita imani. Allah lah di dalam Kristus yang sudah memilih saya dan saudara menjadi murid-Nya. Sekali lagi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita berkualitas, tidak. Tapi itulah rahmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih sebagai murid-Nya. Oleh karena itu, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, setiap orang harus berani mengambil pilihan, menanggung resiko, dan berkorban. Tinggalkan jalannya, tinggalkan bapaknya, tinggalkan perahunya, tinggalkan orang upahannya. Untuk mengarahkan diri mengikut Yesus. Apa kalau begitu harus meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan segalanya mengikut Yesus? Tidak. Tetapi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, hati dan pikiran kita sebagai murid Kristus tetap terarah kepada kehendak dan rencananya. Kadang ada orang yang masih ragu bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Masa sih sudah dekat dari dulu kok katanya dekat-dekat, enggak dekat-dekat, enggak datang-datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita diingatkan bahwa realitasnya kehadiran Yesus Kristus itu adalah kenyataan. Berikut pewartaan tentang kerajaan Allah yang sudah dihadirkannya. Jadi memang sudah dekat, memang sudah ada, memang sudah datang kepada kita. Dan tidak jarang juga ada orang yang menjadi malas untuk berubah. Tetap dengan pilihannya tanpa pertobatan. Karena apa? Ya karena sudah mapan dengan kehidupannya. Malas juga apalagi untuk bergerak mengikuti ajakan Yesus menjadi penjala manusia. Menjadi malas. Padahal dengan bertobat mengikut Dia dan menjadi penjala manusia, itu sekali lagi merupakan pilihan yang paling tepat dan harus tetap di dalam pilihan itu. Kenapa? Karena kita menanggapi bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita pengikut Yesus pada masa ini. Kita sekaligus mensyukuri rahmat Allah yang sudah memilih kita. Kita sekaligus dipanggil untuk menjadi penjala manusia, menjadi pembawa berkat bagi setiap orang. Oleh karena itu, menjalani hidup dalam kebenaran, menjalani hidup dalam kasih kemurahan Allah, mesti dilakukan dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakini waktu Tuhan yang terbaik. Dia punya rencana yang baik untuk setiap kita. Dan kita terus ada di dalam pilihan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Selamat menjalani hidup di dalam kasih rahmat Tuhan, karena inilah waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, dan di sepanjang segala abad, kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diburukan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Allah. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mendasari rasa ungkapan syukur kita dengan ajakan dalam ayat persembahan kita dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma pada pasal 12 ayat 1 dan yang kedua. Yang kesaksian sabda firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita menerima ajakan nat persembahan di pagi hari ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita yang sudah kita persiapkan masing-masing, diiringi nyanyian kidung jemaat 450 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua dari kidung jemaat 450. Setelah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah, mari bersama-sama rasa ungkapan syukur ini kita naikkan bersama di dalam doa syafaat bersama-sama saya hantarkan. Mari kita satu hati di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang berkarya di dalam kehidupan kami, segala puji dan syukur kami menaikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan kami. Kami sadar bahwa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sejatinya bukanlah suatu perjalanan kehidupan yang mudah. Banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup yang harus kami jalani, yang harus kami lalui. Berjalan beserta Yesus bukan sesuatu persoalan yang gampang. Namun bagaimana kami di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini, kami dapat bertahan untuk tetap setia, untuk tetap tahan, walaupun penderitaan mungkin kami alami. Tantangan kehidupan yang besar mungkin menghadang kehidupan kami. Namun sebagai orang yang percaya, kami tidak akan kehilangan pengharapan. Sebagai orang yang beriman, kami tidaklah akan kehilangan keyakinan kami kepada Tuhan, Sang Pemrakarsa hidup ini. Apalagi ketika masa-masa sulit seperti ini, tidak hanya orang-orang Indonesia, tetapi yang kekasih-kekasih kami di seluruh dunia ini menghadapi COVID-19. Tentu merasakan tantangan kehidupan yang sedemikian berat. Apalagi dengan adanya gempa bumi, dengan adanya banjir di mana-mana, terutama di Kalimantan, menjadikan kekasih-kekasih kami harus menghadapi persoalan secara bertubi-tubi dan tiada habisnya. Namun kami tetap meyakini seberapa besar persoalan yang kami hadapi dan seberapa berat masalah yang kami jumpai, masih besar kasih setia Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya. Ada waktu Tuhan menyediakan bagi kami pertolongan-pertolongan yang tepat pada saatnya untuk membebaskan kami, sehingga di masa-masa yang sulit kami tetap dimampukan untuk dapat menghayati dan rasakan kasih setia Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami, yang hari lepas hari selalu Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kekasih-kekasih kami, apalagi warga-warga jemaat yang sekarang ini menderita sakit, mungkin juga terkena COVID-19. Seperti halnya keluarga Bapak Pendeta Emeritus Arno Sakino, dan juga keluarga-keluarga Kristiani lainnya, secara khusus yang ada di Klasis Klaten Timur. Kiranya Tuhan menjamah kekasih kami satu persatu. Tuhan kuatkan mereka untuk selalu berpengharapan pada Kristus Tuhan, sehingga di dalam permasalahan yang mereka hadapi, mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat untuk menjaga imunitas dengan baik, sehingga COVID-19
akan cepat berlalu dari kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan jemaat Gereja Kristen Jawa di Klasis Klaten Timur. Tuhan berikan berkat kekuatan kepada segenap majelis gereja, komisi-komisi, seluruh warga gereja. Di masa-masa COVID-19 ini, untuk kreatif, tetap mempunyai dorongan yang kuat untuk melayani di dalam segala cara yang mereka lakukan, sesuai dengan konteks keberadaan jemaat masing-masing. Sehingga warga jemaat, di dalam segala suasana kehidupan yang dialami, tetap mengalami pertumbuhan iman dengan baik, bersama-sama dengan jemaat lokal di gereja masing-masing, khususnya yang ada di Klasis Klaten Timur ini. Allah Bapa Surgawi, tolonglah kekasih-kekasih kami yang kehilangan pekerjaan mereka. Tolonglah kekasih-kekasih kami di dalam masa-masa sulit yang seperti ini, harus banting tulang, mencari alternatif-alternatif yang baru, supaya dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga menjaga kesehatan mereka masing-masing, sehingga di dalam jerih lelah mereka ada berkat-berkat yang dapat dibawa pulang untuk keluarganya, untuk dinikmati bersama, dan ada rasa syukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah, mampukan mereka untuk ada suatu kebijaksanaan di dalam memberikan keputusan-keputusan yang tepat di dalam masa-masa ini. Sehingga masa pandemi ini akan segera dapat disikapi dengan baik dan berlalu karena pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan juga mengetuk hati kekasih-kekasih kami yang mempunyai rezeki yang berlebih, untuk mau berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan cinta kasih mereka. Bapa Allah Surgawi, kami juga saat ini mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah ini menjadi ungkapan rasa syukur kami di tengah-tengah tantangan kehidupan yang berat. Terimalah, berkatilah, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang membutuhkannya, dan juga pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Bapa, kiranya apa yang kami haturkan pada saat ini, kami mohon di dalam keyakinan pada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama nyanyian pengutusan kita dari nyanyian Kidung Jemaat 363 pada baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima sabda firman-Nya, marilah kita undur dan melanjutkan aktivitas kita pemberian Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, ada pada saudara sekalian, kini hingga sepanjang segala masa. Amin.